Ya, saya akan mempresentasikan pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pertama, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya bernama memberi nama Haidar yang artinya singgah singa. Namun sang ayah lebih suka memanggilnya Ali, artinya tinggi dan luhur. Ketika umur 10 tahun, secara keseluruhan ia adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Ali hampir tidak pernah absen dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan pembebasan kota Mekah. Sepeninggalan Nabi, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Begitu terhormat posisi Ali di mata umat Islam. Untuk biografi bisa dibaca sendiri seterusnya. Langsung ke proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang Ali di bawah dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Setelah terus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi bertempat di Masjid Nabawi. Ya, hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh pendirian, dan pemberani. Berkat keprawiraannya tersebut, Ali mendapatkan julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Berkat ketegasan dan ketangkasannya, perang Jamal dapat dimenangkan. Namun dalam perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat tegas, teguh pendirian, dan pemberani. Berkat keprawiraannya tersebut, Ali mendapatkan julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Berkat ketegasan dan ketangkasannya, perang Jamal dapat dimenangkan. Namun dalam perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian di Daumatul Jandal. Untuk usaha kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam stabilitas pemerintahan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. A. Pergantian pejabat lama dengan pejabat yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan dan tidak ada sedikit dalam pemerintahannya yang stabil. Hal ini menuntutkan Ali bin Abi Thalib untuk mengganti pejabat yang lama di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang terbentuk dari sanak dan saudara Khalifah Utsman bin Affan dengan pejabat baru yang diisi oleh seluruh anggota umat Islam. Kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman bin Affan kepada sanak saudaranya dan seluruh penduduk. Hal ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengisi kas negara dan memakai kembali sistem pajak tahunan sebagai kas negara.
yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab pada zamannya. Ketiga, menghadapi para pemberontak. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi berbagai pemberontakan, di antaranya pemberontakan Talhah, Zubair bin Awam, dan Aisyah, dan pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah terjadi akibat Ali tidak pernah menghukum orang yang pernah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu menimbulkan perang di antara kaum umat Islam yang tidak menerima terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Di akhir masa jabatannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengalami peperangan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terjadi di daerah Siffin, dan perang itu dinamakan dengan Perang Siffin. Di saat itu Ali hampir mengalami kemenangan, namun di pihak Muawiyah menggunakan tipu muslihat dengan mengadakan rapat yang akhirnya memilih Muawiyah sebagai pemimpin umat Islam setelah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib akhirnya tidak bisa menjaga kestabilan pemerintahannya, dan setelah dia tidak menjadi khalifah, di kaum Khawarij ia akhirnya terbunuh oleh seorang muslim yang bernama Ibnu Muljam pada 20 Ramadan 40 Hijriah, dan di pemerintahan akhirnya di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.